Halo teman-teman, welcome back with me di Emiora TV. Selamat datang kembali ya. Setelah sekian lama akhirnya kita akan membuat konten tentang tutorial lagi atau tips and trick ya. Bagaimana cara melakukan live streaming melalui HP kita dan mengeluarkannya ke dalam PC kita atau agar kita bisa bermain game PUBG atau Free Fire ya yang menggunakan voice chat. Bisa keluar untuk voice chatnya melalui laptop kita ya dari saluran HP ke PC kita. Oke, teman-teman. Untuk caranya bagaimana, Bang? Sangat mudah. Kalian tonton saja sampai selesai ya. Jangan di-skip agar semua infonya tidak ada yang ketinggalan, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam topiknya. Skuy. Biasa teman-teman, jangan lupa dulu klik tombol subscribe yang ada di bawah sini ya, yang berwarna merah, like dan juga share teman-temannya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam topiknya. Barang-barang yang harus atau barang-barang wajib yang harus kalian miliki berupa soundcard ya teman-teman ya. Di sini kita akan membahas untuk minim budgetnya atau low end ya, karena kita juga kan pasti menginginkan ya teman-teman ya, dengan membuat konten dengan minim budget juga. Oke, untuk bahan-bahannya seperti ini teman. Sebuah soundcard ya. Di sini ada soundcard USB dan juga ada soundcard Bluetooth ya teman-teman ya. Pastinya dari dua soundcard ini memiliki dua perbedaan ya. Yang satunya soundcard USB, yang satunya ini bisa melalui Bluetooth dan juga bisa melalui USB di sini teman-teman. Pertama saya akan menuju ke soundcard USB terlebih dahulu teman-teman. Ini soundcard USB ini saya dapatkan sekitar 20-30 ya. Saya belinya di Shopee teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin membelinya nanti saya akan menaruh di link kolom deskripsi bawah ya. Oke teman-teman. Oke, untuk settingannya sendiri kalian harus memiliki satu buah soundcard ya teman-teman ya. Soundcard USB ini kurang lebih seperti ini. Nah, habis itu kalian harus memiliki lagi satu kabel aux teman-teman seperti ini. Nah, kurang lebih kabel aux seperti ini ya. Male to male. Nanti saya akan menaruhnya di kolom deskripsi ya untuk barang-barangnya teman-teman. Ini saya dapatkan sekitar 10-12 ribu. Oke, sangat murah sih kalau di Shopee. Promosi nggak tuh? Shopee. Langsung saja masuk ke kolom sponsor ya. Nggak bercanda. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan masuk ke bagian ini nih, soundcard Bluetooth teman-teman. Bentuknya beda ya. Soundcard Bluetooth sedikit lebih besar daripada soundcard USB. Oke, karena banyak fitur juga dari soundcard Bluetooth tersebut teman-teman, atau V8. Untuk soundcard dari V8 ini teman-teman, kalian akan disediakan 4 kabel ya, yaitu 2 kabel dari USB-nya seperti ini kurang lebih, dan ada lagi kabel dari ke atasnya. Nah, bedanya gini teman ya, ada untuk headset ya, untuk nyambungin di HP kita. Jadi bagi kalian yang ingin membeli soundcard V8 pasti akan disediakan 4 kabel tersebut, 2 kabel USB dan 2 kabel untuk audio dari HP kita ini ya teman. Jadi sangat bagus juga sih untuk dari soundcard V8 ini teman, karena sudah disediakan untuk kabel-kabelnya juga ya. Untuk soundcard V8 ini saya membelinya sekitar 128 sampai 140 ya kurang lebih. Jadi ini merupakan paket murah ya, karena tentunya yang V8 ini banyak fiturnya, jadi dia lebih mahal daripada yang USB teman-teman. Oke, kita akan masuk dulu pertama ke bagian settingan ini ya, settingan soundcard USB ke dalam PC kita. Oke, seperti yang saya bilang tadi teman, siapkan USB ini atau soundcard USB kita. Kita tancapkan untuk soundcard USB-nya ke bagian mic. Mic itu yang ini ya, mic yang ini ya teman ya. Kita tancapkan. Nah, sehabis itu kita langsung tancapkan yang bagian ini ke HP kita. Dan selanjutnya yang ini teman-teman, itu masukkan ke
laptop kita ya, atau tancap ke laptop kita. Oke, kurang lebih seperti itu teman. Untuk settingannya ya, dari USB kita sampai keluar gambar headset teman-teman ya, di atas gambar layar kita, bukan layar kita sih, di bagian atas ini. Dan nanti saya akan foto ya, habis itu saya taruh di pojok kiri bawah sini untuk buktinya seperti apa. Oke, begitulah settingan dari sound card USB ya teman-teman ya. Untuk lebih lanjut, saya sudah membuat videonya untuk settingan lebih dalamnya lagi untuk USB dari sound card USB ini teman. Ada di pojok sini. Nah, itu kan nanti ada tulisan, itu kalian klik saja ya untuk settingan lebih dalamnya lagi. Oke, berikutnya saya akan masuk ke dalam sound card ini ya teman. Sound card V8 atau sound card Bluetooth. Untuk sound card Bluetooth ini kan ini ada banyak nih, kita bisa lihat loh, banyak sekali apa ini bisa ngomong, banyak sekali ya fitur-fiturnya, atau banyak sekali lubang yang harus dimasukkan. Aduh, lupa nggak tuh. Oke, pertamanya kan di sini ada live 1, live 2 ada company instrument, ada charging, ada earphone speaker, ada headset, ada condenser mic, dan juga dynamic mic. Dan dynamic mic ini untuk yang mic besar itu ya teman-teman. Nah, untuk mic yang besar itu kalian masukin atau tancapin saja di lubang yang ini. Kalau kalian memiliki mic yang kecil seperti yang headset, yang lubangnya headset gitu, saya kasih contohkan dulu ya. Memiliki yang seperti ini teman, itu kalian tancapin saja ke dalam kondenser mic ya, karena itu untuk mic yang berukuran kecil untuk atasnya, dan juga untuk headset juga ditaruhnya atau ditancapnya di bagian headset sini ya. Dan untuk earphone speaker ini untuk musik speaker yang besar itu, saya nggak bisa kasih contoh soalnya saya juga belum coba. Untuk chargingnya ini Bluetooth V8 kan ini menggunakan baterai yang sudah ditanamkan di dalamnya. Nah, itu butuh di charging lewat sini ya, ada anunya sendiri. Dan company instrument ini untuk bagi kalian yang ingin menggunakan kabel USB ditancapkan ke sini ya. Jadi kabel USB dan HP kalian seperti yang di sound card USB tadi ya teman-teman. Untuk mengeluarkannya melalui kabel USB ke dalam sound card V8 itu bisa melalui company instrument ya. Jadi kalian tancapin saja. Dan untuk live 1, live 2 nya ini untuk live streaming. Jadi untuk settingannya sendiri seperti ini ya. Saya akan memberitahukan settingan manualnya aja. Untuk settingan selanjutnya nanti di pojok kanan sini, pojok kanan atau kiri layar kalian ya, kiri ya. Nantilah kita lihat ya, ditanya di mana. Nah, itu nanti kalian klik akan menuju ke bagian settingan lanjut dari sound card V8 ini. Oke, untuk settingannya sendiri di bagian charging. Teman-teman, kalian tancapin ya di bagian charging ini, karena harus kita gunakan, habis itu kita cas juga ya, daripada nanti pas kita gunakan sudah ada momen bagus ya pas bikin konten mati kan. Oleh karena itu kalian charging terlebih dahulu, habis itu kalian tancapin teman-teman ke dalam laptop kalian atau ke PC kalian. Nah, kan di sini sudah kalian tancapin, langsung berwarna merah teman-teman. Nah, ya, kita kasih bukti dulu ya. Fokus ke bagian sini ya. Kalau saya cabut, nah dia akan mati ya. Kalau kita tancapkan kembali seperti ini, dia akan berwarna merah. Oke. Untuk menghidupkan sound card V8 ini kalian perlu tekan terus ya seperti ini, sehingga berwarna biru. Nah, itu menandakan kalau sound card V8 kalian sudah aktif ya. Oke, berikutnya untuk lanjutannya di headset, kalian tancapin saja di headset. Untuk mic-nya ya, mic-nya kecil kalian tancapin saja di sini seperti yang saya bilang tadi. Kalau mic-nya besar yang buat halo-halo itu ya, kalian masukin saja di dynamic mic. Oke teman-teman, segitu aja ya untuk
konten kita kali ini itu merupakan salah satu cara ya untuk melakukan live streaming menggunakan satu buah handphone dan bagaimana cara untuk mengeluarkan suara internalnya melalui laptop kita seperti itu teman. Nanti kita bisa voice chat dan juga bisa chat lainnya ya. Oke, seperti itu teman. Sampai bertemu lagi di next konten kita ya. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Like kalau kalian suka dengan konten kita dan juga share ke teman kalian. Oke teman-teman, see you dan jangan lupa jaga kesehatannya. Bye-bye.